Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Trikona A kelas 12 MIPA 1 nomor presensi 10 dari SMA Negeri 2 Wonosobo tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi sejarah mengenai perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi. Disintegrasi sendiri adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan, di mana apabila hal ini terjadi pada bangsa Indonesia maka akan sangat berbahaya karena dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sepanjang perjalanan sejarahnya, Indonesia pernah mengalami beberapa peristiwa disintegrasi ini. Contohnya, pemberontakan PKI Madiun 1948. Perjanjian Renville atau perjanjian antara Belanda dengan Indonesia bersama Komisi Tiga Negara atau KTN di atas kapal USS Renville yang saat itu tengah berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 17 Januari 1948 yang ikut ditandatangani oleh Amir Syarifuddin dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia karena wilayah Indonesia yang baru merdeka semakin sempit. Amir Syarifuddin adalah orang yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap penandatanganan perjanjian Renville. Persetujuannya terhadap perjanjian inilah yang akhirnya menyebabkan kabinetnya jatuh dengan mosi tidak percaya dan anggota-anggota PNI dan Masyumi dalam kabinetnya juga ikut mundur pasca disetujuinya perjanjian Renville. Dengan mundurnya dia dari kursi Perdana Menteri menyebabkan ia menjadi seorang yang oposan kepada pemerintah. Kekecewaan Amir Syarifuddin terhadap kejatuhannya dari kursi Perdana Menteri membuatnya membentuk Front Demokrasi Rakyat pada 28 Juni 1948 yang mendapatkan dukungan dari PKI, SOPSI, dan Partai Sosialis. Tujuan kelompok FDR adalah untuk menuntut pembubaran Kabinet Hatta. FDR menyerang kebijakan Kabinet Hatta terkait kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Tujuan yang kedua adalah melakukan tindakan pemogokan umum agar kondisi politik pemerintah menjadi tidak. Kembalinya Musso dari Moskow pada tanggal 11 Agustus 1948 disambut gembira oleh Ketua Umum FDR. Musso membawa misi ingin mendirikan negara Republik Indonesia Soviet yang berhaluan kiri. Dalam sidang Politbiro PKI pada 13-14 Agustus 1948, ia menawarkan resolusi yang dikenal dengan sebutan Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Ia menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis dan kaum komunis untuk menentang politik penjajahan. Oleh sebab itu, organisasi sosialis dan komunis melebur dalam PKI, termasuk di dalamnya adalah FDR. Musso dan Amir mendeklarasikan pimpinan di bawah mereka. Musso dan Amir menggoyahkan kepercayaan masyarakat dengan menghasut dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan saling mencurigai satu sama lain. Di samping itu, Kabinet Hatta menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin yang dianggap oleh PKI kontroversial dengan kebijakan mengenai RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata. Selain menentang kebijakan RERA, beberapa aksi yang dilakukan kelompok Amir dan Musso antara lain: 1. Menghasut kelompok militer yang berpandangan sosialis. 2. Melancarkan propaganda anti pemerintah. 3. Memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja. 4. Melakukan pembunuhan-pembunuhan khususnya di Madiun. Pemberontakan PKI Madiun atau Madiun Affair dipicu karena adanya persaingan pasukan TNI yang pro PKI dan yang pro pemerintah. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka. Namun kondisi politik sudah terlalu panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dan TNI mulai meletus. PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memusatkan diri di Madiun. Musso pun kemudian pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Indonesia Soviet. Pada awal pemberontakan, PKI membantai rakyat dan tentara, serta kaum santri yang masih setia kepada Pancasila. Melihat
sepak terjang PKI yang sangat membahayakan bagi NKRI, Presiden Soekarno melalui siaran di RRI Yogyakarta menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia betapa berbahayanya PKI musuh bagi keutuhan bangsa Indonesia. PKI mempunyai tujuan untuk merampas kedaulatan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Kepada Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno memberikan mandatnya untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Sudirman segera menugaskan Kolonel Nasution dan Letkol Soeharto untuk bergerak. TNI mulai melucuti persenjataan FDR Yogyakarta dan menangkap para tokoh militan PKI seperti Alimin, Djoko Sujono, dan Xiao Gokchan. Semua penerbitan yang berafiliasi PKI turut diberenggus, percetakan disegel, poster-poster dan spanduk-spanduk dibersihkan dan diganti dengan poster bertuliskan "Kami hanya mengakui pemerintah Soekarno-Hatta". Setelah Madiun berhasil direbut TNI, musuh dan pengawalnya melarikan diri ke arah Ponorogo, sementara TNI melakukan pengejaran terhadapnya. Dalam kejar-kejaran ini terjadi saling tembak. Musuh berlari dan bersembunyi di sebuah kamar mandi di sebuah pemandian umum. Satu peleton tentara mengepung dan kembali terjadi baku tembak. Ketika keluar kamar mandi, musuh tertembak 2 kali. Sementara itu, Amir Syarifuddin telah diketahui bertahan di hutan jati di pegunungan sekitar Kalambu. Akibat pengepungan yang rapat ini, ditambah dengan bantuan alam yang berupa hujan hampir setiap hari, Amir Syarifuddin dapat ditangkap untuk kemudian dibawa ke Solo untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di meja hijau. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Banyak kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.